Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi analisis data pada bab yang kedua, yaitu melakukan pengumpulan data, memahami aspek privasi, dan keamanan data. Nah, mari kita mulai dari mengamati hal ini, teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah mendaftar di platform media sosial tertentu gitu ya. Misalnya kayak Facebook atau Instagram atau yang lainnya. Nah, perhatikan ketika teman-teman mendaftar di platform tersebut. Nah, biasanya di situ ada form isian yang harus teman-teman isi. Dan misalnya di sini saya ngambil contoh dari platform Facebook. Di situ pendaftarannya kita harus mengisi formulir, ada nama depan, nomor telepon, kata sandi, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak teman-teman mengidentifikasi adakah data pribadi di form isian ini? Nah, ada ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa mengidentifikasi bahwa di form isian ini ada data pribadi. Gitu ya. Misalnya di situ nama depan, nama belakang, gitu ya. Kemudian nomor telepon, nah, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ini semua adalah data pribadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, penting nggak kita menjaga data pribadi kita ini agar tidak semua orang tahu? Penting? Penting ya. Nah, meski di sini kita tahu bahwa data pribadi ini penting untuk kita jaga kerahasiaannya, gitu ya. Tapi kok kita mau mengisikan data-data pribadi kita ini ke platform media sosial seperti ini? Nah, di sini pada prinsipnya ya, kita merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman mengisikan data pribadi di formulir ini atau di platform ini. Kenapa? Ya mungkin salah satunya adalah platform ini sudah, misalnya sudah operasionalnya sudah lama. Ya, dia senior gitu misalnya kayak gitu. Kemudian dia juga sudah berkolaborasi dengan apa, negara kita misalnya. Eh, Mereka sudah menerapkan perlindungan hukum yang ada di Indonesia di aplikasinya, misalnya seperti itu. Atau mereka memang punya fitur-fitur keamanan yang apa, bisa memberikan rasa nyaman tadi. Nah, jadi pada prinsipnya di sini karena hal-hal tersebut gitu ya, hal tersebut kita merasa nyaman dan aman untuk membagikan data rahasia kita atau data pribadi kita yang sifatnya rahasia tadi itu ke pihak kedua gitu ya. Nah, mungkin yang pertanyaan yang cukup menarik di sini adalah, memangnya kenapa kita harus menjaga kerahasiaan data kita? Memangnya data kita ini ada harganya? Ya, nah, mungkin kasus ini bisa menjadi salah satu pengetahuan kita bersama ya, meskipun mungkin tidak begitu akurat, tapi di sini paling tidak kita punya gambaran, dan punya gambaran bahwa data kita ini dalam tanda kutip berharga, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, em, ini kasus di bulan September atau Agustus di tahun kemarin, di tahun 2002, di situ disebutkan bahwa terdapat 105 juta data penduduk Indonesia yang bocor dan dijual di forum online, forum ilegal gitu teman-teman. Nah, waktu itu kalau tidak salah harganya adalah 5.000 dolar. Cukup banyak ya, 5.000 dolar ya. Nah, di sini kita bisa berkaca teman-teman. Gitu ya. Mungkin teman-teman beranggapan, oh, Pak itu kan jualnya sepaket 105 juta data. Nah, tetapi ternyata enggak, teman. Nah, datanya ini bisa dijual eceran gitu. Jadi satu akun gitu kalau tidak salah dihargai sekitar 2 dolar. Ya, 2 dolar itu kalau dirupiahkan kan sekitar 30.000. Nah, jadi di sini kita punya gambaran gitu ya, punya gambaran kasar bahwa ternyata
data pribadi kita yang kita tidak tahu. Kita ini kan cuma masyarakat biasa, masyarakat sipil biasa gitu ya teman. Nah tapi ternyata data pribadi yang kita punya ini memiliki nilai, gitu ya, ada harganya. Paling tidak dari sini, dari kasus ini kita punya gambaran bahwa data pribadi kita ini bisa laku dijual seharga Rp30.000, gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini kita punya gambaran, kita punya wawasan jadi bahwa kita masing-masing individu ini memiliki data yang sifatnya pribadi. Nah, data pribadi ini memiliki nilai, gitu ya, memiliki nilai. Jika dia dimanfaatkan untuk hal positif, maka dia akan jadi hal positif. Kalau dimanfaatkan menjadi untuk hal negatif, maka dia akan jadi negatif. Nah, kita akan bahas materi ini teman-teman. Materi ini sebagai pendukung dari materi utama yang kita bahas, yaitu tahapan analisis data. Nah, di tahapan analisis data yang kedua, itu pengumpulan data. Nah, ini kita akan bermain-main dengan data milik orang lain. Nah, maka pengetahuan mengenai privasi dan keamanan data ini wajib kita pahami bersama. Nah, kita mulai dari pemahaman berkaitan dengan konsepnya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, konsep-konsep ini saya ambil dari beberapa sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, untuk definisi ini saya ambil dari Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 karena di sini Permen Kominfo ini spesifik untuk perlindungan data pribadi di dalam sistem elektronik. Nah, di situ disebutkan bahwa data pribadi ini adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Nah, pemahaman ini sama seperti pemahaman kita ya teman-teman ya. Tadi kita juga sudah menyadari bahwa data pribadi kita ini sifatnya rahasia. Kita harus jaga kerahasiaannya dari orang lain, gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan data perseorangan tertentu? Nah, di situ disebutkan bahwa data perseorangan tertentu ini adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik itu secara langsung atau tidak langsung menggunakan perangkat elektronik atau tidak. Nah, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya itu diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi di sini penggunaan data pribadi itu ternyata ada ketentuannya. Dan ketentuannya ini diatur sama sumber hukum, yaitu perundang-undangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah privasi. Apa yang dimaksud dengan privasi? Nah, privasi ini adalah kebebasan. Kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak rahasia data pribadi yang dia miliki. Nah, jadi ini adalah hak privasi, ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk membuat data pribadinya ini menjadi rahasia atau tidak menjadi rahasia. Gitu ya. Nah, namun di sini teman-teman, di Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 ini memang tidak diberikan contoh konkretnya seperti apa. Sebenarnya data pribadi itu contoh konkretnya itu kayak gimana? Nah, tidak didefinisikan secara jelas gitu ya teman-teman. Di sini cuma diberikan definisinya saja, deskripsinya saja. Nah, maka di sini untuk lebih memberikan gambaran konkret berkaitan dengan data pribadi ini, saya mengambil referensi dari sumber hukum yang lain. Nah, ini undang-undangnya cukup baru, teman-teman. Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, di situ disebutkan bahwa yang namanya data pribadi itu ada dua macam. Gitu ya. Ada yang umum dan ada yang spesifik. Nah, misalnya yang umum ini adalah yang muncul di KTP. Gitu ya, kayak nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat tinggal,
dan sebagainya itu adalah data pribadi yang sifatnya umum. Nah, sedangkan yang sifatnya spesifik itu misalnya seperti yang ada dalam gambar disebutkan ada seperti informasi kesehatan, kemudian data biometrik mulai dari sidik jari, pola sidik jari gitu ya, kemudian iris mata atau retina, kemudian bentuk wajah, tinggi badan dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada data genetik, pandangan politik, data keuangan, catatan kejahatan dan sebagainya itu masuk dalam jenis data pribadi yang sifatnya spesifik. Gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini memberikan kita gambaran konkret mengenai contoh dari data pribadi yang kita miliki ini apa saja. Ya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk atau sebagai upaya untuk melindungi data pribadi? Khususnya di sini ketika kita melakukan proses pengumpulan data. Gitu ya. Di tahapan kedua dalam proses analisis data ada tahapan pengumpulan data. Bagaimana atau apa usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi dari data tersebut? Gitu ya. Karena kita nanti akan berinteraksi dengan orang lain, dengan individu yang lain. Jadi kita meminta data dari individu yang lain, dari orang lain. Maka di sini kita harus memahami bagaimana kita bisa menjaga data tersebut. Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah ruang lingkupnya dulu. Nah, ruang lingkupnya dulu. Perlindungan data pribadi di sini, ketika kita melakukan pengumpulan data ini, itu dari mana sampai mana? Kita harus tahu dulu. Gitu ya. Nah, di Permenkominfo di pasal 3 itu disebutkan bahwa dalam perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik itu dilakukan pada proses poin A, perolehan dan pengumpulan data, poin B, pengolahan dan penganalisisan, poin C, penyimpanan, poin D, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan atau pembukaan akses. Kemudian poin E, pemusnahan. Nah, jadi di sini kalau kita bisa simpulkan, ini prosesnya lengkap. Jadi ruang lingkup kita menjaga atau memberikan privasi terhadap data ini adalah dari mulai pengumpulan, pemrosesan, pengumuman atau penyebarluasan informasi, kemudian yang terakhir pemusnahan data. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita mengumpulkan data, kemudian kita melakukan pengolahan data, kemudian kita menghasilkan sebuah informasi, di mana informasi ini sudah bisa menjawab pertanyaan tujuan dari analisis data. Nah, maka data yang kita pakai tadi untuk melakukan analisis tadi, ini harus dihapus. Kenapa? Karena sudah tidak berguna lagi. Loh, kok tidak berguna? Karena kita sudah bisa mengambil intisari dari data tersebut. Kita sudah bisa mengolah datanya, menganalisis datanya, sehingga kita sudah menghasilkan intisari atau informasi yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan tujuannya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti data tersebut harus dimusnahkan. Nah, proses memusnahkan ini masuk dalam ruang lingkup perlindungan data pribadi. Nah, di sini kita sudah tahu ruang lingkupnya seperti apa. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, di pasal 7 di Permenkominfo nomor 20 masih di Permenkominfo ya disebutkan di situ bahwa perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya. Nah, ini sama dengan prinsip di tahapan pengumpulan data. Atau tahapan sebelumnya ketika kita mengidentifikasi
data apa saja yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan tujuan. Nah, identifikasi data yang relevan saja untuk menjawab pertanyaan tujuannya. Misalnya, kalau kita mau melihat siswa X ini berat badannya ideal atau tidak. Nah, maka di sini kita data yang relevan adalah jenis kelamin, tinggi badan, sama berat badan. Nah, kita tidak perlu tahu nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, tempat tinggalnya di mana, nomor HP-nya di mana, dan seterusnya. Nggak perlu. Nah, kalau sampai ini dicantumkan, nah bisa jadi ini adalah modus. Nah, entah modusnya ini modus kejahatan atau modus yang lainnya. Nah, ini data-data ini tidak relevan. Gitu. Kemudian yang lainnya apa? Nah, dalam memperoleh dan mengumpulkan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik itu harus menghormati pemilik data pribadi atas data pribadinya yang bersifat privasi. Nah, bagaimana cara kita menghormatinya? Gitu ya, bagaimana bentuknya? Gitu ya, bagaimana bentuknya? Nah, salah satunya adalah ini teman-teman. Penyelenggara sistem di pasal 6 ya, masih di Permen Kominfo nomor 20 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik itu harus melakukan proses sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, yaitu wajib menyediakan formulir persetujuan dalam bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi yang dimaksud. Artinya, kalau kita mau minta data dari orang lain, maka kita harus menghargai privasi dia dengan meminta izin. Kita minta izin sama individu yang bersangkutan bahwa kita mau meminta data dia, gitu ya, meminta data dia, kemudian kita mau mengolahnya untuk tujuan yang mau kita capai. Nah, ini dikuatkan dengan pasal 26 di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 gitu, berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Itu disebutkan bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Gitu. Jadi ketika kita meminta atau menampilkan data dari seseorang, dari orang lain yang itu sifatnya data pribadi, maka kita harus minta izin dulu sama si pemilik datanya. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, kurang lebih contohnya seperti ini, Tom. Gitu ya. Contohnya di situ misalnya dalam sebuah, misalnya ini bentuknya kuesioner gitu ya, teman, atau bentuknya survei. Maka biasanya di akhir survei atau di akhir lembar terakhir dari survei atau kuesioner itu di sini ada muncul seperti ini. Dengan memilih ya misalnya, berarti data yang saya isikan, ini saya sebagai pemilik data pribadinya, adalah benar dan saya mengizinkan penggunaan data tersebut untuk kepentingan, misalnya kepentingan apa? Di sini misalnya kepentingan praktikum mata pelajaran informatika kelas 10 pada materi analisis data. Nah, di sini teman-teman jelas ya, teman-teman meminta izin atau di sini jelas bahwa si pemilik datanya ini memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan datanya. Nah, di sini kita tentukan spesifik. Ini datanya mau dipakai buat apa? Harus kita kasih tahu. Nah, tujuannya apa ngasih tahu? Ya biar si pemilik data pribadinya tahu dan dia merasa aman, merasa nyaman bahwa di sini saya merasa data yang saya miliki ini dilindungi karena penggunaannya itu dibatasi. Penggunanya dibatasi untuk hal ini. Gitu. Jadi jelas, teman-teman. Ya, sama seperti kita ketika kita mendaftarkan di formulir tadi, di platform online tadi. Nah, itu kan tujuannya jelas mau dipakai buat apa. Nah, sama, di sini kita juga memberikan kejelasan bahwa data yang diberikan itu untuk tujuan X. Di luar itu, maka sudah terjadi pelanggaran. Nah, ada lagi nggak yang bisa kita lakukan? Ada.
Gitu ya. Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan? Ada teman-teman, yaitu berkaitan dengan keamanan data. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita menyediakan sistem keamanan yang baik? Gitu ya, bisa nggak teman? Nah, berkaitan dengan hal ini, kita gitu ya, mungkin di ruang lingkup sekolah gitu ya, mungkin kita belum bisa menyediakan sistem keamanan yang kompleks, sistem keamanan yang baik gitu ya, berkaitan dengan privasi data. Gitu ya. Mungkin kita belum bisa menyediakan misalnya sebuah server khusus untuk database atau sebuah sistem database yang memiliki keamanan enkripsi atau sebuah sistem database yang dia hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki akses legal ke situ dan seterusnya. Mungkin kita dalam ruang lingkup ini uh, kita belum memiliki kemampuan untuk atau sumber daya untuk melakukan hal tersebut. Nah, terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk tetap bisa menjaga privasi data ini dari orang lain? Nah, meskipun kita belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan sistem keamanan yang kompleks, nah paling tidak kita punya sebuah konsep yang bisa kita pakai untuk mengelola data ini. Gitu ya, mengelola data ini. Nah, konsep apa? Ya, di sini adalah konsep namanya CIA Triad. Gitu ya, CIA Triad ini adalah konsep untuk melakukan keamanan data. Nah, ada confidentially, ada integrity, sama availability. Nah, yang pertama adalah confidentially, memastikan confidentially atau uh, confidential atau rahasia gitu. Memastikan bahwa data yang sudah kita dapatkan dari proses pengumpulan data itu hanya bisa diakses oleh pengguna yang berwenang dan memiliki akses legal ke data tersebut. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data ini harus kita jaga kerahasiaannya. Gitu ya. Memastikan bahwa orang-orang yang bisa mengakses data ini adalah orang-orang yang memiliki akses legal dan berwenang untuk mengakses data tersebut. Gitu ya. Entah gimana caranya gitu. Kita mungkin misalnya yang bisa mengakses ini adalah si A, si B, si C. Nah, si D, si E, si F itu nggak boleh. Gitu nggak boleh. Nah, mungkin eh, pembatasannya bisa kita kita simpan gitu. Jadi kalau si A ini mau akses datanya ya kita kasih. Selesai kita ambil lagi. Gitu. Kalau si D mau minta nggak dikasih karena dia nggak punya wewenang dan dia tidak memiliki akses legal ke data ini dan sebagainya. Teman-teman bisa memikirkan cara yang lain. Kemudian yang kedua, integritas. Memastikan bahwa semua data yang disimpan itu bisa diandalkan. Nah, artinya datanya akurat, datanya faktual, dan benar gitu. Gitu ya. Jadi data ini tidak boleh tiba-tiba berubah sesuai dengan pesanan. Nah, karena kalau terjadi seperti itu, maka data ini menjadi tidak objektif lagi. Ini menjadi subjektif, menjadi tendensius, sehingga datanya menjadi tidak akurat. Nah, ini konsep ini sudah kita pahami kemarin di konsep GIGO ya teman-teman ya. GIGO dan syarat data yang baik. Kemarin sudah kita bahas seperti itu. Nah, setelah integritas baru masuk ke availability. Ketersediaan, memastikan bahwa data tadi bisa diakses, siap diakses, aman diakses, dan pokoknya dia tersedia ketika ada orang yang mau mengaksesnya. Nah, khususnya di sini orang-orang yang memang berwenang dan memiliki akses legal ke data tersebut ya teman-teman. Oke, jadi di sini meskipun kita mungkin tidak memiliki sumber daya yang
yang banyak gitu ya untuk memberikan atau untuk membuat sebuah sistem keamanan yang kompleks. Nah, paling tidak kita memiliki sebuah konsep, bagaimana mengelola data untuk menjaga privasinya, gitu ya. Paling tidak kita punya ini, teman-teman. Jadi mungkin ini adalah hal minimal gitu, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk atau upaya untuk menjaga privasi dan keamanan data dari orang lain. Nah, ini konsepnya, gitu ya. Konsepnya adalah ini, karena orang lain sudah mempercayakan data pribadinya kepada kita, maka kita harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada mereka dengan melindungi privasi dan data pribadinya. Nah, jadi kita harus bisa memberikan rasa aman, gitu ya, memberikan rasa aman. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, salah satunya adalah itu tadi. Yang pertama, data yang kita minta itu yang relevan-relevan saja. Kedua, kita batasi penggunaannya. Kita memberikan informasi berkaitan dengan batasan-batasannya. Kemudian kita juga minta izin sama si pemilik datanya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengelola datanya dengan konsep CIA triad tadi. Gitu ya. Sebagai gambaran teman-teman bahwa ketika sebuah data pribadi itu bocor atau data pribadi ini keluar dari zona amannya dia, nah data pribadi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kejahatan. Nah, paling tidak dari gambar ini kita bisa melihat bahwa data pribadi ini kalau dia sampai bocor, ada 7 potensi kejahatan yang bisa muncul. Nah, harapannya ketika kita sebagai orang yang akan mengambil data dari orang lain, kita bisa menjaga data ini dan bisa menjaga data dari narasumber, khususnya untuk yang data yang sifatnya pribadi, agar data ini tidak bocor dan menimbulkan potensi kejahatan. Maka di sini konsep keamanan data, privasi dan keamanan data ini penting untuk kita pahami bersama ketika kita melakukan proses analisis data, khususnya di tahapan pengumpulan data. Terakhir, quotes dari Alvin Toffler, penulis dan futurolog, disebutkan bahwa siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menguasai dunia. Nah, demikian adalah materi pada bab yang kedua. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar secara mandiri. Nah, lanjutan dari materi ini akan kita bahas di bagian kedua. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.